Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lido Unci. Di video kali ini saya akan membuat bentuk presentasi yang dimana ini merupakan bentuk daripada penilaian mata kuliah governansi digital. Jadi di sini kita diberikan prosedur bahwa kita akan menjawab 3 pertanyaan. Nah, di sini saya memilih 3 pertanyaan yang berkaitan dengan kasus pertama, yaitu kasus paradoks digitalisasi dan ketimpangan partisipasi di kota Nusantara cerdas. Di sini saya memilih daripada 3 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama yaitu berdasarkan fenomena digitalisasi korupsi pada sistem e-rekrutmen di atas analisis mengapa kecanggihan teknologi semata gagal mencegah korupsi, gunakan kerangka segitiga kesuksesan. Nah, segitiga kesuksesan terbagi menjadi 3: teknologi cerdas, fondasi institusi, dan agilitas manusia. Nah, kita diarahkan untuk memakai 3 metode analisis tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memakai 3 metode analisis tersebut dan kemudian mengkorelasikan daripada studi kasus yang telah disediakan. Pertama, teknologi cerdas, yang dimana sistem rekrutmen sudah menggunakan teknologi digital dan menghilangkan kontak langsung, disebut sebagai zero face to face, yang sudah tersedia daripada studi kasus yang telah ada. Hal ini memang dapat mengurangi praktik suap atau kolusi yang disebut sebagai KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, saat proses lelang berlangsung. Namun dapat diketahui bahwa teknologi hanya memproses data yang telah dimasukkan ke dalam sistem. Jika spesifikasi teknis sudah dimanipulasi sejak awal agar hanya menguntungkan vendor tertentu, maka sistem tetap akan menganggap data tersebut benar. Artinya bahwa ketika sistem tersebut sudah dimanipulasi sejak awal, maka hal ini akan terjadi celah korupsi ataupun kolusi. Nah, ini merupakan titik lemah daripada sistem yang disediakan atau sistem rekrutmen tersebut. Nah, yang kedua adalah fondasi institusi. Fondasi institusi, masalah utama terletak pada lemahnya kontak ataupun tata kelola organisasi. Pengawasan terhadap penyusunan spesifikasi teknis belum berjalan dengan baik. Dan kemudian mekanisme audit masih kurang dan transparansi pada tahap perencanaan belum optimal. Akibatnya terdapat peluang bagi oknum untuk menyalahgunakan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tidak dapat menggantikan fungsi aturan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Di sini saya mencoba untuk memberikan presentasi bahwa teknologi tidak bisa mampu setara dengan pekerja untuk mengawasi sekaligus untuk menekankan akuntabilitas penuh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Dan ketiga yaitu agilitas manusia. Yang dimaksud dengan agilitas manusia di sini saya mencoba menyusunnya, yaitu keberhasilan sistem digital juga bergantung kepada kualitas sumber daya manusia. Dan kemudian jika penelitian, pengadaan, dan vendor masih memiliki integritas yang rendah serta budaya anti korupsi belum terbentuk, maka mereka akan tetap mencari cara untuk melakukan kecurangan. Oleh karena itu, peningkatan etika, profesionalisme, dan kompetensi SDM menjadi faktor yang sangat penting. Hal ini dapat kita refleksikan sekaligus memberikan bentuk daripada presentasi yang dimana ketika etik dan kemudian profesionalisme dan kompetensi SDM itu masih rentan ataupun budaya anti korupsi itu masih minim pengetahuannya, maka hal ini masih akan tetap menjadi hal yang begitu krusial ataupun masih akan terjadi bentuk kesalahan. Maka di sini saya menyusun beberapa kesimpulan. Jadi menurut saya dari hasil analisis di atas yang saya susun, maka digitalisasi bukanlah solusi tunggal dalam mencegah korupsi. Keberhasilan rekrutmen hanya dapat tercapai apabila teknologi yang baik didukung oleh institusi yang kuat serta SDM yang berintegritas. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang sesuai dengan konsep sukses triangle. Itu presentasi saya daripada pertanyaan pertama dari kasus pertama. Dan kemudian di sini saya akan mempresentasikan daripada soal yang kedua, yang dimana soal ini yaitu evaluasi kegagalan sistem komplain berbasis AI di Kota Nusantara Cerdas dalam menangani keluhan masyarakat. Mengapa algoritma Nusantara Language Processing NLP yang tidak sentimen tidak PK sentimen ataupun emosi dapat merusak esensi, responsivitas, dan kepercayaan publik dalam pelayanan administrasi publik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan daripada pertanyaan kedua,
yang dimana pertama yaitu responsivitas menjadi berkurang. Mengapa? Apa indikatornya? Apa indikator daripada responsivitas menjadi berkurang? Oke. Dalam pelayanan publik, menurut saya, responsivitas berkaitan ataupun berkaitan dengan kemampuan pemerintah memberikan tanggapan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, AI yang tidak memiliki kemampuan sentiment aware hanya membaca kata-kata tanpa memahami tingkat kepanikan atau urgensi suatu laporan. Nah, di sini artinya bahwa dari studi kasus yang telah ada tadi, ketika kita mencoba untuk merefleksikan dengan detail, ternyata AI itu bukan menjadi suatu bentuk jaminan untuk memahami kondisi emosional daripada orang yang akan melaporkan suatu bentuk kasus. Nah, di sini hal ini tidak akan memberi kepuasan terhadap orang yang akan memberikan laporan, karena pelayanannya itu tidak berbasis terhadap komunikasi secara langsung, namun hanya menginput data yang telah diberikan dan kemudian tidak memberikan suatu bentuk kepuasan emosional. Ini akan menjadi akan terjadi suatu bentuk dampak yang dimana kepercayaan publik itu akan menurun. Dan kedua, yaitu kepercayaan publik menurun, sudah saya bahas tadi, yang dimana bahwa laporan telah diterima dan sedang diproses, memang informatif tetap terasa kaku dan tidak menunjukkan empati. Nah, ini merupakan indikator daripada hal tersebut, bahwa ketika seorang pelapor melaporkan suatu bentuk kasus entah apapun itu, mereka tidak menjawab dengan memberikan empati ataupun emosional yang ketika tertimpa terhadap suatu bentuk studi kasus yang sama. Oke, jadi ada beberapa solusi yang saya tawarkan dari pertanyaan nomor 2, yang dimana yaitu pertama, agar pelayanan menjadi lebih baik, sistem AI perlu melengkapi dengan pertama, sistem analisis untuk mengenali emosi pelapor, itu paling penting. Yang kedua adalah deteksi tingkat urgensi agar lapor darurat diprioritaskan. Yang ketiga adalah human attached loop, yaitu laporan dengan tingkat emosi atau resiko tinggi langsung diteruskan kepada petugas manusia. Yang terakhir adalah bahasa yang lebih empatik sehingga balasan tidak terasa kaku. Jadi itu merupakan jawaban daripada soal nomor 2. Dan terakhir saya akan mempresentasikan soal nomor 3, yang dimana soal nomor 3 yaitu merespon keinginan warga suburban dengan kelompok rentan lansia dalam menggunakan aplikasi Smart City. Butuh rancangan prototip model pelayanan hibrida dengan pendekatan unsur chartered design UCD. Jelaskan bagaimana desain Anda menjembatani kesenjangan digital, multidimensi, infrastruktur literasi, dan kecocokan budaya agar tercapai prinsip zero exclusion. Jadi di sini saya akan menjawab daripada pertanyaan nomor 3 sekaligus mempresentasikannya. Yang di sini saya akan menggunakan beberapa jawaban. Yang pertama adalah mengatasi kesenjangan infrastruktur, karena ini merupakan indikator pertama menurut saya, yang dimana tidak semua masyarakat memiliki akses internet atau perangkat digital yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan beberapa pilihan layan seperti pertama, aplikasi Smart City, yang kedua layanan melalui SMS atau telepon, yang ketiga adalah kios pelayanan digital dan kelurahan, dan terakhir serta loket yang pelayanan langsung. Dengan cara ini menurut saya, masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan meskipun memiliki keterbatasan akses teknologi. Dan kedua, mengatasi kesenjangan literasi digital. Sebagai masyarakat terutama lansia masih kesulitan menggunakan aplikasi digital. Solusinya menurut saya adalah yang pertama, menyediakan pelatihan menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah menghadirkan pendamping digital di kantor kelurahan. Yang terakhir adalah membuat antarmuka aplikasi yang sederhana dengan ikon besar, bahasa yang mudah dipahami, dan panduan penggunaan yang jelas. Jadi menurut saya pendekatan ini membuat aplikasi lebih mudah digunakan oleh semua kelompok masyarakat. Dan terakhir yaitu mengatasi kesenjangan budaya. Ini merupakan indikator yang terakhir yang saya akan presentasikan dari jawaban nomor 3, yang dimana masyarakat di wilayah suburban masih terbiasa berkomunikasi secara langsung atau melalui tokoh masyarakat. Oleh karena itu sistem pelayanan perlu kemudian menyesuaikan dengan budaya tersebut. Nah, dapat kita ketahui budaya-budaya yang ada di wilayah suburban ternyata berkomunikasi itu masih langsung berkomunikasi secara dua arah. Dan kemudian hal ini pasti bertabrakan dengan suatu bentuk sistem yang ada di studi kasus yang pertama tadi, yang dimana
hal ini kemudian dapat diperbaiki ketika indikator-indikator ini dapat diterapkan menurut saya. Yang pertama adalah melibatkan RT dan RW sebagai perantara pelaporan. Yang kedua adalah menyediakan layanan dalam bahasa yang mudah dipahami atau bahasa daerah. Yang ketiga adalah serta memastikan petugas tetap dapat berinteraksi langsung ketika diperlukan. Nah, hal ini dengan demikian teknologi tidak menghilangkan nilai sosial yang sudah berkembang di masyarakat. Baik, mungkin itu adalah beberapa presentasi daripada pertanyaan yang saya sudah pilih, yaitu 3 pertanyaan daripada kasus pertama, yaitu paradoks digitalisasi dan ketimpangan partisipasi di Kota Nusantara Cerdas. Baik, sekian daripada saya, sekian daripada presentasi yang telah saya paparkan. Semoga presentasi tersebut bisa kemudian dikoreksi ketika ada kesalahan dan bisa menjadi pembelajaran baru buat saya, sekaligus bagaimana cara saya menyusun dan juga menjelaskan daripada penjelasan yang telah saya jawab atau saya presentasikan, mungkin bisa kemudian diberikan suatu bentuk penjelasan ataupun koreksi yang mendalam untuk kemudian bisa menjadi hal yang baru dan membangun daripada komunikasi dan membangun daripada presentasi selanjutnya yang akan saya lakukan. Sekian dari saya, atas nama Lido Unci, NPM CA 24110439. Semoga presentasi ini bisa kemudian diberikan suatu bentuk atensi sekaligus pembelajaran ataupun koreksi buat saya pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.